Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Memperhatikan Hidup. Saudara, kita jumpai ada orang yang begitu memperhatikan pola makannya. Bukan saja jam-jam makan harus tepat, tetapi juga apa yang dimakan juga harus tepat. Tujuannya supaya berat badannya tidak naik, supaya tubuhnya ideal. Orang seperti ini bisa untuk tidak makan gorengan atau makanan yang berlemak tinggi. Bahkan ada juga yang makannya cuma sayur dan buah serta pantang makan daging. Ada juga orang yang begitu memperhatikan usahanya, sehingga ia rela bekerja siang malam, rela meninggalkan keluarganya demi urusan bisnis, bahkan bisa berhari-hari ada di luar kota. Tujuannya supaya bisnisnya lancar, bertambah maju, dan dia bisa memperoleh lebih banyak uang. Tetapi pertanyaannya, bagaimana dengan hidup ini? Seberapa banyak orang yang benar-benar memperhatikan hidupnya? Dalam pengertian, apakah hidupnya sudah berkenan kepada Allah atau belum? Sebenarnya ini justru yang paling penting, yang harus diperkarakan, saudara. Apalah artinya sehat, tubuh ideal, dan harta yang melimpah kalau akhirnya kita ditolak oleh Allah? Kalau akhirnya kita binasa atau merugikan diri kita sendiri? Dikatakan dalam Lukas 9 ayat 25, apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri? Tidak ada artinya, bukan? Tetapi kenyataannya banyak orang Kristen yang demikian, yang tidak memperhatikan hidupnya, yang tidak mempersiapkan nasib kekalnya. Padahal jelas firman Tuhan mengatakan, karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Efesus 5 ayat 15. Perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Dalam teks aslinya yang dimaksudkan kalimat ini adalah bagaimana kebiasaan hidup kita ketika kita berperasaan, berpikir, berucap, dan bertindak. Itu harus kita perhatikan. Bahkan dikatakan dengan seksama, yang artinya secara detail atau sampai kepada hal-hal yang kecil, hal-hal yang sepele, yang kadang kita anggap sebagai sesuatu yang biasa atau wajar. Itu pun harus kita perhatikan. Maksudnya, apakah dalam kesemuanya itu hati Tuhan disukakan atau didukakan? Apakah itu kehendak Tuhan atau kehendak kita? Apakah itu kepentingan Tuhan atau kepentingan kita? Begitu, saudara. Dalam hal ini, kita harus benar-benar memiliki kepekaan dan bisa menguasai diri sepenuhnya. Seperti yang dikatakan Paulus, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya,
supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. 1 Korintus 9 ayat 27. Paulus takut kalau dia ditolak Tuhan, maka ia melatih diri menguasai tubuhnya secara menyeluruh. Supaya apa? Supaya hidupnya berkenan kepada Allah. Ayat ini juga menunjukkan betapa sulitnya untuk bisa diterima oleh Allah. Ya, saya katakan demikian karena kita tahu siapa Paulus. Dia adalah orang yang dalam mentaati hukum Taurat dikatakan tidak bercacat. Filipi 3 ayat 6. Itu pun ia masih harus berlatih. Apalagi kita, saudara. Kita sebagai orang Kristen harusnya juga mau seperti Paulus, yaitu memperhatikan kebiasaan hidup kita. Itu tentu tidak mudah, tetapi bisa kalau kita mau melatihnya. Itu kuncinya. Tentu namanya berlatih itu dari yang sederhana, yang kita bisa dengan mudah lakukan. Misalnya dari cara kita berbicara, bagaimana kita bersenda gurau, bagaimana kita seharusnya menghormati orang-orang yang patut kita hormati, cara kita memperlakukan orang-orang yang di bawah kita. Itu semua harus mulai kita perhatikan. Kita harus sadar betul bahwa semuanya itu berpotensi dan bisa membawa kita kepada kebinasaan. Setelah itu mulai tindakan dan perbuatan kita. Segala sesuatu yang tidak pantas, tidak senonoh, jangan dilakukan. Berusahalah agar dalam setiap perbuatan itu bisa mendatangkan berkat, bisa menjadi berkat. Kemudian, pikiran-pikiran jahat, niat untuk mempermalukan, melukai, atau menjatuhkan orang lain, atau pikiran untuk membalas karena difitnah atau dijahati, itu harus kita buang. Kalau itu semua saudara lakukan, Tuhan akan membawa saudara kepada hal-hal yang lebih detail, yang menyangkut kelicikan dan kepicikan yang ada dalam diri kita. Saudara nantinya akan dibuat sadar akan adanya motif-motif terselubung dalam percakapan dan tindakan saudara. Jadi memang tidak mudah ya saudara untuk memperhatikan dengan seksama bagaimana kita hidup. Tetapi sekali lagi saya katakan bisa, asal kita punya niat yang sungguh-sungguh. Sebab itu melalui kebenaran ini saya ajak saudara untuk memulai berlatih, belajar memeriksa hidup ini, mulai dari bangun sampai kembali tidur. Percayalah, saudara pasti bisa kalau terbiasa. Apalagi ada Roh Kudus Allah yang akan menolong saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.